Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Trida Yuliana Bere dengan NIM 19110091, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas 1 untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini tentang cara menganalisis dan merancang sistem analisis basis data. Pada mata kuliah ini berkaitan dengan website, maka kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Studi kasusnya tentang membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Sekarang kita buka di Excel. Nah, ini sudah tampil fungsi produk. Yang pertama adalah login. Login ini bisa diakses oleh admin dan pengunjung. Admin itu yang dimaksudkan adalah petugas perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua adalah mengolah data profil. Mengolah data profil ini juga bisa diakses oleh admin dan juga pengunjung. Mengolah data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Kemudian yang ketiga adalah mengolah data admin, kemudian mengolah data lemari dan mengolah data rak. Kenapa harus ada mengolah data lemari dan ada rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentunya ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku yang ada di perpustakaan. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel mengolah data penulis. Kemudian mengolah data penerbit dan mengolah data jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa saja. Kemudian yang berikut adalah mengolah data pengunjung. Nah, mengolah data pengunjung ini berkaitan dengan pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyalindo Kupang. Kemudian mengolah data pinjam. Nah, ini pinjam dan detail pinjam. Sebenarnya itu memiliki satu kesatuan. Artinya, satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Kemudian, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian, untuk mengolah data profil, ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin, dia bisa melakukan cruise, artinya create atau menambah data, read atau membaca atau melihat data, U update atau mengubah data, D delete atau menghapus data, dan search mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read atau melihat atau membaca data. Kemudian untuk fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan cruise seperti yang ada di keterangan fitur tersebut. Kemudian fitur mengolah data lemari, mengolah data rak, mengolah data penulis, penerbit, dan jenis buku. Ini juga
hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Lalu, untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin dia memiliki hak akses untuk CRUD. Sementara untuk pengunjung dia hanya untuk melihat, membaca, dan mencari atau read and search. Di sini ada keterangan pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah data dirinya. Kemudian untuk mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data namun tidak bisa menghapus data. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah data pinjam dan mengolah data detail pinjam. Ini adalah satu kesatuan yang mana dapat diakses semua aktor atau admin bisa melakukan CRUD, dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Nah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian yang ketiga, ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian yang kelima, pengembangan sistem ini kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada di sini, maka kita akan melihat ada kurang lebih 10 tabel yang akan kita buat. Tabel yang pertama ini adalah tabel admin, ada tabel lemari, ada tabel buku, ada tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel rak, kemudian ada tabel pengunjung, ada tabel pinjam, lalu ada tabel detail, tabel profil, dan tabel jenis. Nah, di sini kita lihat tabel yang pertama ini adalah tabel admin. Tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin, yaitu terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama, ID admin, tipe datanya itu kita pakai integer, primary key, auto increment. Kemudian nama ini kita pakai tipenya teks, kemudian tempat lahir juga tipenya teks, dan tanggal lahir tipe datanya date, kemudian alamat, email, telepon, password, tipe datanya juga kita pakai teks, dan status kita pakai char. Nah, di sini mengapa kita menggunakan char, kemudian dalam kurungnya 1, itu karena 1 ini apabila statusnya aktif maka kita memakai 1. Kemudian kalau statusnya statusnya itu tidak aktif, maka kita akan memakai angka 0. Kemudian tabel yang berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini juga memiliki beberapa atribut, yaitu ID lemari, tipe datanya integer, yaitu kita menggunakan primary key atau auto increment. Kemudian nama lemari, tipe datanya kita menggunakan teks. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel rak. Tabel rak ini terdiri dari beberapa atribut juga. Yang pertama ID rak, yaitu tipe datanya integer, primary key, auto increment. Kemudian nama rak juga tipe datanya kita menggunakan tipe data teks. ID lemari, tipe datanya integer, yaitu foreign key. Kenapa kita menggunakan itu? Karena ID lemari dan
ID lemari yang ada di tabel rak dan ID lemari yang ada di tabel lemari itu saling berkaitan, saling berhubungan, maka ID lemari yang ada di tabel rak kita menggunakan foreign key. Kemudian tabel yang berikutnya adalah tabel buku. Tabel buku ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian judul, tipe datanya teks, intisari, tipe datanya teks, tahun terbit, tipe datanya varchar, ISBN, tipe datanya teks atau null. Mengapa di sini null? Karena untuk ISBN ini kita bisa memasukkannya ataupun tidak, itu terserah kita karena di sini kita menggunakan null. Kemudian jumlah halaman, tipe datanya integer, jumlah buku, tipe datanya integer. Kemudian ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku, tipe datanya integer yaitu foreign key, karena di tabel buku, tabel penulis, dan tabel penerbit ini adalah saling berkaitan. Kemudian status, tipe datanya char. Seperti yang sudah saya katakan di tabel admin, mengapa kita menggunakan char? Karena ya untuk statusnya itu kalau aktif kita menggunakan angka 1 dan kalau tidak aktif kita menggunakan angka 0. Kemudian tabel yang berikut adalah tabel penulis. Tabel penulis ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID penulis, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Kemudian nama, tipe datanya teks, tempat lahir, tipe datanya teks, tanggal lahir, tipe datanya date, alamat, tipe datanya teks, email, tipe datanya teks, telepon, tipe datanya teks, password, tipe datanya teks, dan status, tipe datanya char. Kemudian yang berikut adalah tabel penerbit. Ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, auto increment, nama, tipe datanya teks, alamat, tipe datanya teks, kota, tipe datanya teks, email, tipe datanya teks juga, telepon, tipe datanya teks, dan status, tipe datanya char. Kemudian tabel yang berikut adalah tabel pengunjung. Tabel pengunjung ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Kemudian nama dan tempat lahir juga tipe datanya sama, yaitu tipe datanya teks. Kemudian tanggal lahir, tipe datanya date. Alamat, tipe datanya teks. Kemudian jenis kelamin, tipe datanya varchar. Email, telepon, kategori, dan password, tipe datanya juga sama yaitu teks. Kemudian yang berikut adalah tabel pinjam. Tabel pinjam ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID pinjam, tipe datanya integer atau primary key, auto increment. Tanggal pinjam, tipe datanya date. Tanggal kembali, tipe datanya date, null. ID pengunjung, tipe datanya integer, foreign key, auto increment. Kemudian status, tipe datanya char, diserahkan, tipe datanya integer, diterima, tipe datanya integer atau null. Kemudian tabel yang berikut adalah tabel detail. Tabel detail memiliki beberapa atribut juga. Yang pertama, ID detail, tipe datanya integer, primary key, auto increment. ID pinjam, tipe datanya integer, foreign key, auto increment. ID buku, tipe datanya integer, foreign key, auto increment. Kemudian yang berikut adalah jumlah, tipe datanya integer.
Kemudian tabel yang berikut adalah tabel profil. Tabel profil ini memiliki beberapa atribut juga. Yang pertama, ID profil. Tipe datanya itu kita menggunakan integer atau primary key auto increment. Kemudian nama perpustakaan, tipe datanya teks, alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, URL tipe datanya teks, deskripsi tipe datanya teks, kepala perpustakaan tipe datanya teks. Kemudian yang berikut adalah tabel jenis. Tabel jenis ini juga memiliki atribut. Yang pertama, ID jenis buku, tipe datanya integer, primary key auto increment, kemudian nama, tipe datanya teks. Baik, ini adalah tabel-tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat di PHP admin. Ini adalah penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Semoga bermanfaat.